Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 17 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini semua menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Silahkan Ibu Evelyn. Selamat pagi dan salam sejahtera. Renungan pagi kita pada hari ini 17 April 2021 bertajuk mengubah kemalasan kita kepada kerajinan. Ayat inti diambil dalam Roma 12 ayat 11. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Ada pemuda dan pemudi yang sangat berlawanan kepada peraturan dan disiplin. Mereka tidak peduli pada peraturan untuk bangun dan tidur pada jam-jam tertentu, melainkan menyalakan lampunya sampai tengah malam dan kemudian berbaring di tempat tidur pada waktu pagi. Bukankah ada lebih baik mengubah kebiasaan mengalihkan jam berharga menjadi malam dan mengalihkan jam malam ke siang dengan menggunakan cahaya buatan? Sejauh mungkin adalah baik memikirkan apakah yang akan dilaksanakan sepanjang hari. Buat suatu nota tentang perbedaan tugas-tugas yang menunggu perhatianmu. Lalu asingkan waktu tertentu untuk melakukan tiap-tiap tugas. Berikanlah segala sesuatu dilakukan dengan saksama, rapi, dan dengan cepat. Berikanlah dirimu sekian waktu untuk melakukan pekerjaan itu dan janganlah berhenti membaca surat kabar dan buku-buku yang menarik perhatianmu. Tetapi berkatalah kepada dirimu, tidak, saya hanya mempunyai sekian menit untuk melakukan pekerjaan saya dan saya harus melaksanakan tugas itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Biarlah orang-orang yang lamban berusaha menjadi aktif, cepat, dan bersemangat. Mengingat perkataan Rasul itu, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan. Jikalau engkau dikendali oleh gerakan-gerakan yang lamban dan menunda-nunda, jikalau kebiasaanmu adalah gerakan yang malas, engkau akan bekerja lama sekali pada suatu pekerjaan yang pendek. Dan kewajiban orang-orang yang lambat itulah supaya mengadakan pembaharuan dan menjadi lebih cepat. Jikalau mereka mahu, mereka dapat mengalahkan kebiasaan mereka yang tidak baik dan suka berlambat-lambat itu. Usaha yang sungguh-sungguh dan tekun akan menaruh engkau pada tempat kemenangan yang menguntungkan. Kerana barang siapa berjuang hendak menang melalui anugerah Kristus akan beroleh penerangan ilahi dan akan mengerti bagaimana kebenaran yang besar-besar dapat dimasukkan ke dalam perkara yang kecil-kecil dan agama dapat dimasukkan kepada kepentingan hidup yang kecil sebagaimana pada urusan hidup yang besar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Suatu kali, Nyonya White mencari seorang pembantu rumah tangga dan disebutlah seorang wanita. Namun, mereka yang pernah memperkerjakan si wanita berkata, yang tertulis dalam The Youth Instructor September 7 tahun 1893 paragraf 8. Oh, dia tidak akan cocok denganmu, karena dia sangat lamban. Dia akan menguji kesabaran Anda, dan Anda harus membayar lebih banyak uang untuk menyelesaikan pekerjaan Anda dengan cara yang lamban, daripada Anda harus membayar untuk menyelesaikannya sebagaimana mestinya. Yang lain akan berkata, oh, dia tidak punya metode. Anda akan membutuhkan seseorang untuk menjadi otaknya, karena dia tidak melatihkan dirinya dalam pekerjaan perawatan. Seseorang harus selalu mengerahkannya apa yang harus dilakukan. Dia tidak memiliki pikiran yang luas,
tidak memiliki kapasitas untuk memahami apa yang terlibat dalam menjadi pengurus rumah tangga yang dapat diterima. Kemudian ada juga seorang wanita yang pernah bekerja untuk Nyonya White. Masih dalam paragraf yang sama, Nyonya White menceritakan, tentang seorang gadis yang saya pekerjakan, saya diberitahu bahwa dia akan duduk di tengah-tengah pekerjaannya yang belum selesai, ketika piring belum dicuci atau tempat tidur dirapikan, dan melupakan tugas-tugasnya saat dia membaca buku atau koran. Dengan cara ini, dia akan menghabiskan waktu berjam-jam yang seharusnya digunakan untuk melakukan pekerjaan yang untuknya dia dibayar. Rumah akan dibiarkan berantakan selama berjam-jam setelah seharusnya rapi, karena kebiasaan yang tidak rapi ini. Selanjutnya ada calon yang berikut ini. Masih dalam paragraf yang sama, Nyonya White menceritakan, tentang yang lain yang saya pikir akan dipekerjakan, saya dapati bahwa dia tidak menghormati orang yang memperkerjakannya, kecuali jika dia menyukai mereka. Mereka yang dia sukai, dia akan layani semaksimal mungkin. Dan teman-teman yang dia pilih, yang menyanjung dan menyetujui kerjanya, menerima kasih sayang dan bantuannya. Tapi saya berpendapat, jika dia adalah seorang Kristen, dia pasti akan menerima nasihat dan saran. Ekspresi sedih muncul di wajah orang yang saya ajak bicara saat dia berkata, "Saya khawatir kamu akan kecewa. Jika Anda berusaha menunjukkan padanya di mana dia berbuat salah, dia akan berkeras bahwa dia melakukan yang terbaik yang dia tahu caranya, dan gantinya memperbaiki kesalahannya, dia akan mengambil sikap seperti orang yang terluka parah. Dia tidak menghormati otoritas dan akan terus memberontak dalam pikirannya yang, jika tidak diungkapkan dengan kata-kata, akan terungkap dengan jelas di wajahnya. Dia tidak akan menyimpan pendapatnya untuk dirinya sendiri, tetapi akan dengan bebas memberitahu orang lain apa yang dia pikirkan tentang mereka yang berusaha memperbaiki kesalahannya." Dan satu lagi, dalam paragraf 9 dari artikel yang sama, Nyonya White menceritakan, kekurangan lain yang membuat saya sangat tidak nyaman dan bermasalah adalah kebiasaan beberapa gadis yang tidak mengendalikan lidah mereka, membuang-buang waktu yang berharga untuk membicarakan hal-hal yang tidak berharga. Sementara para gadis memberikan perhatian mereka untuk ngobrol, pekerjaan mereka terbengkalai. Hal-hal ini telah dianggap sebagai hal-hal kecil, tidak layak untuk diperhatikan. Banyak yang tertipu tentang apa yang merupakan hal kecil. Mengapa ini semua perlu kita baca, saudaraku dalam Tuhan? Bukan untuk mendiskreditkan kaum wanita atau seseorang, tetapi perilaku seperti ini sedikit banyaknya ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, Nyonya White menasihatkan dalam artikel yang sama, The Youth Instructor September 7 tahun 1893 paragraf 10, yang menjelaskan, janganlah ada yang berkata, saya tidak bisa mengatasi kekurangan karakter saya, karena jika ini adalah keputusan Anda, maka Anda tidak dapat memiliki hidup yang kekal. Semua ketidakmungkinan ada dalam keinginan Anda. Jika Anda tidak mau, itu merupakan tidak bisa. Kesulitan sebenarnya adalah kerusakan hati yang tidak dikuduskan dan keengganan untuk tunduk pada kehendak Allah. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Karena diri kita tidak dapat mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menyatakan, The Youth Instructor September 7, 1893, paragraf 11. Jika kasih karunia Kristus tidak dapat menyembuhkan kekurangan ini, lalu apa yang dimaksud dengan perubahan karakter? Saya selalu berterima kasih kepada Allahku atas nama Anda, atas kasih karunia Allah yang diberikan kepada Anda oleh Yesus Kristus. Bagi yang sudah belajar, tidak sulit lagi untuk mengerti apa itu kasih karunia Kristus, yaitu rohnya Kristus itu sendiri. Demikian juga dengan kasih karunia Allah, yaitu rohnya Bapa. Dan roh Bapa dapat kita terima melalui anaknya, Yesus Kristus. Karenanya, menerima roh Kristus itu sama dengan menerima roh Bapa. Roh Kristus inilah yang mengubahkan kita. Roh Nubuat melanjutkan dalam The Review and Herald, Oktober 31,
tahun 1893 paragraf 2 yang berkata, ini adalah manifestasi dari Roh Kristus. Ketika kita benar-benar menerima Yesus, akan terjadi transformasi karakter dan prinsip di antara kita sebagai anggota tubuh Kristus. Jelas bahwa yang mengubahkan karakter kita adalah Roh Kristus. Renungan hari ini dikutip dari The Youth Instructor September 7 tahun 1893. Perhatikan dalam paragraf 2, White menuliskan, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bekerja pada hati dan pikiran sebagai pendidik, pengaruh terus-menerus dari Roh-Nya atas jiwa, melatih dan membentuk serta membuat karakter menurut model ilahi. Roh Kristus dalam hati, maka karakter kita akan diubahkan serupa dengan karakter ilahi, yaitu karakter Yesus. Sebab Bapa dan Yesus adalah satu, yaitu satu dalam karakter. The Youth Instructor Desember 16 tahun 1897 paragraf 5 menyatakan, dari kekekalan ada kesatuan yang lengkap antara Bapa dan Anak. Mereka adalah dua, namun hampir identik. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter. Bapa dan Anak satu dalam roh, hati dan karakter. Karenanya, jika kita memiliki karakter Kristus, itu sama dengan memiliki karakter Bapanya. Apa pentingnya memiliki karakter Yesus? Kita kembali ke The Youth Instructor September 7 tahun 1893 paragraf pertama yang berkata, jika kita ingin memiliki hidup yang kekal, kita harus bekerja sama dengan Allah dan dengan demikian mencapai standar Alkitab, menyesuaikan karakter kita dengan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah pentingnya menerima Roh Kristus dalam hati. Sebab dengan menerima Kristus, maka karakter kita diubahkan. Kemalasan menjadi rajin, maka kita dapat memiliki hidup yang kekal. Karenanya, jangan salah terima Roh. Pastikan Roh Kristus yang berkuasa dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini, agar kami meninggalkan kemalasan kami, dan hidup rajin di hadapan Tuhan. Tuhan campur tangan, itu boleh terwujud hanya dengan kehadiran Roh Anak-Mu dalam hati ini. Karenanya, curahkan Roh Anak-Mu ya Bapa dalam hati kami, agar hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, dan layak menerima kehidupan kekal nantinya. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.